Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amilin yuqarribuna ila hubbik. Mahasiswa, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentu yang kedua ya. Pertemuan kedua ini perkuliahan micro teaching. Bagaimana kabar antum sekalian di sana, di rumah antum masing-masing? Sehat ya, insya Allah ya. Ya, gimana? Oke, Alhamdulillah. ya. Ini mungkin karena sebagian banyak yang di mute mikrofonnya. Ya, nggak apa-apa. Kita harap demikian juga dengan teman-teman yang lain. Semoga bisa mengikuti perkuliahan. Ada beberapa yang tadi izin karena berhalangan. Semoga nanti Allah berikan kemudahan pada kesempatan yang lain. Ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu kita share screen dulu ya. Kemarin kita sudah sampai pada mengawali suatu pembelajaran atau masuk ke kelas. Nah, maka antum akan membuat langkah-langkah pertama yaitu membuka pembelajaran. Ya, menyapa muridnya, kemudian mempersiapkan baik fisik ataupun mentalnya. Ya, kemudian setelah itu apalagi ketika di awal pembelajaran persepsi, mengaitkan antara pembelajaran yang kemarin dengan yang akan datang. Ya, jadi mau kita membangun keterkaitan, kita membangun fondasi. Jadi artinya ilmu yang mereka dapatkan kemarin itu menjadi dasar untuk pembelajaran pada hari ini, ya, pada pertemuan berikutnya, pada materi berikutnya. Kemudian menanyakan kalau mungkin ada teman-teman ya dari siswa yang mungkin tidak datang itu ditanyakan keberadaannya, apakah sakit, apakah ada keperluan yang lain. Jadi untuk mengembangkan rasa empati ya, empati itu peduli dengan kesulitan orang lain. Kemudian juga kita mendoakan agar mereka diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke materi pembelajaran ya. Kita sebutkan KD-nya. Pada hari ini kita sekarang belajar tentang sebutkan KD-nya KD berapa gitu ya. Kemudian sampai pada awal ya, belum sampai pada penjelasan ya, awal pembukaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang setelah pembukaan yaitu isi atau menjelaskan, keterampilan menjelaskan. Ini saya share link dulu ya, saya share screen dulu. Nah, saya matikan. Sudah muncul di HP antum? Ustaz, muncul Ustaz. Micro teaching kemarin ya. Ini. Nah, yang lain yang sudah terlewatkan silakan antum baca-baca. Kemudian kalau ada sesuatu yang tidak antum pahami, nanti kita bisa diskusikan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah kompetensi ya. Ini pertemuan ketiga ini ya. Tiga ini. Ya, jangan lupa peranan kita di kelas itu tidak lagi sebagai sumber ya, tidak lagi sebagai sumber, tapi kita hanya sebagai mediator ya, mediator atau sebagai fasilitator. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran yang tidak kita kuasai, kita bisa mengimport dari yang lain ya. Boleh mendatangkan ahli, mendatangkan seorang ahli untuk nanti dijadikan narasumber di
pembelajaran boleh, ya dibolehkan itu. Nah, ini kemarin kita sudah sampai di awal ya, membuka dan menutup. Sekarang kita kemampuan atau keterampilan menjelaskan. Ya, ini kok ada yang mau datang-datang ini. Awaluddin sama Syahirul. Ya, ini. Bentar, saya terima dulu. Oke, nah, ya kita lanjutkan. Keterampilan menjelaskan. Yang kedua ini, ya, yang kedua. Keterampilan menjelaskan. Secara umum penjelasan itu diperlukan, ya, beberapa dari anak-anak itu setingkat SD, SMP, SMA itu masih mereka butuh dituntun, butuh diberitahukan, ya, sebuah proses, suatu pengetahuan, ya, sebuah ilmu, butuh dituntun, diperkenalkan dengan metode-metode belajar supaya mereka nanti bisa memilih mana-mana gaya belajar yang cocok buat dia. Ya, kemudian penjelasan itu secara umum adalah dari yang mudah, ya, dari yang sederhana sampai akhirnya menuju ke yang rumit, ya. Jadi tidak memberatkan akal mereka, tidak memberatkan berangkatnya dari pola pikir mereka, ya, dari cara mereka menangkap nanti perlahan-lahan. Nah, ini sekarang ada beberapa yang sudah dirumuskan, ya, banyak dirumuskan, tidak hanya di stay, ya, di dimanapun insya Allah sama, yaitu menjelaskan, yaitu menyajikan informasi yang terorganisir, sistematis dan mudah dipahami. Ya, jadi menyampaikan, ya, transfer, ya, ada komunikasi antara kita sebagai pengajar dengan murid, ya. Kemudian informasi tersebut terorganisir, ada KD-nya, ya. KD 1, setelah itu KD 2, setelah itu KD 3, kan begitu. Jadi tidak materi itu centang perenang atau tidak materi itu acak, tapi terorganisir, artinya tertata di silabus. Jadi silabus semua materi pelajaran itu sudah disediakan oleh pemerintah, kita tinggal menggunakan saja. Ya, jadi sudah terorganisir. Ada silabus, ada KD, kemudian nanti dijabarkan dalam RPP, ya, dan seterusnya. Kemudian sistematis, ya, ada sistematis, ada metode pembelajarannya, ya, ada metode pembelajaran individu, kelompok, atau mungkin metode pembelajaran apa yang di dalam kelas atau di luar kelas, itu tergantung dari nanti materinya, ya. Jadi secara sistematis, kemudian harus mudah dipahami. Jadi kalau mudah dipahami, maka siswa tadi kemarin di bagian penutup pembelajaran, ya, di bagian penutup pembelajaran, siswa diyakinkan bahwa materi yang disampaikan kepada mereka mampu, ya. Jadi untuk memberikan motivasi, oh saya bisa, nah, jadi akan memberikan motivasi. Walaupun ada materi yang sulit, ya kita berikan advice, ya, kita berikan nasihat bahwa materi sulit tersebut bisa menjadi mudah, ya, apa dengan cara apa, di murojaah, atau nanti bisa belajarnya ditambah, atau membentuk kelompok-kelompok belajar dan lain-lain, ya. Jadi intinya bahwa bagaimana cara kita sebagai seorang pengajar memudahkan. Ya, oke lah, pasti ada materi yang mudah di antara sekian deretan materi pelajaran dalam satu silabus itu, ada yang mudah, ada yang sulit. Ya, itu pastilah. Yang mudah-mudah itu mungkin tidak ada kendala, dalam waktu mungkin kita bisa menyingkat. Yang materi yang sulit ini bisa kita tambahkan waktunya, ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan waktu untuk yang sulit-sulit, untuk mereka lebih banyak berinteraksi dengan kita, ya. Lebih banyak karena mereka butuh dituntun. Kalau ada penuntun, biasanya tuh mereka jadi menghadapi materinya jadi lebih sederhana, lebih mudah. Seperti kalau saya rasakan ketika pembelajaran di matematika, ketika mereka mengerjakan di rumah biasanya malas, karena ketika di rumah, ketika terkendala, tidak ada yang memberikan solusi. Tapi kalau di sekolah, mereka semangat karena ketika ada masalah, ya, mentok, ada yang sulit, ada solusinya. Nah, itu berarti tugas kita di
di situ yaitu sebagai apa ya, problem solver ya. Problem solver itu yang menyelesaikan masalah, ya, memudahkan masalah biar mereka tidak terbebani. Ya, oh Afan ini. Jadi tujuannya membantu siswa memahami konsep, ya, kemudian bernalar, ya, mengembangkan penalaran, kemudian terlibat dalam berpikir, ya harus terlibat ya, harus dia merasakan berpikir. Jadi jangan sampai kita dalam pembelajaran satu kelas kita minta mereka semua terlibat, ada beberapa anak yang tidak terlibat, ya jangan sampai, karena nanti akan tertinggal. Kecuali kalau memang dia benar-benar sudah bisa, ya sudah mampu, itu pun tetap kita tidak membenarkan mereka mengabaikan. Bisa mungkin walaupun mereka mampu, mereka harus memberikan contoh kepada teman-temannya. Kemudian yang berikutnya memahami pertanyaan mengapa. Ya karena sudah sering kita sampaikan, bertanya itu adalah bagian dari belajar. Ya. Bertanya itu bagian dari belajar. Jadi ketika ada sesuatu, mengapa kok begini, mengapa kok begitu, butuh jawaban. Nah itu nanti akan membuat mereka menjadi semakin apa, bermakna. Jadi ketika mereka bertanya, kemudian ada jawaban, hal tersebut menjadikan mereka memiliki pengalaman dalam berpikir. Karena dia mendahului dengan rasa keingintahuan. Ya, kemudian menolong memahami hukum, dalil, prinsip, ya. Kemudian yang terakhir mendapatkan umpan balik. Mendapatkan umpan balik itu seperti feedback itu adalah ketika tujuan yang kita inginkan sudah tampak ya pada anak-anak. Tujuannya apa? Membelajarkan tentang misalkan tentang ciri-ciri isim tujuannya. Nah, kemudian kita ajarkan materinya. Setelah itu kita tanya kepada mereka. Nah, jawaban-jawaban mereka tadi adalah sebagai feedback ya, sebagai umpan balik. Oh, berarti kalau begitu mereka sudah sampai, sudah mampu bisa menjawab. Gitu ya. Kalau belum bisa menjawab berarti kita mungkin mengulang beberapa ya, mengulang beberapa materi yang belum mereka kuasai. Ya, itu adalah keterampilan. Dan ini sangat subjektif, artinya kadang-kadang itu tiap-tiap kita sebagai pengajar memiliki cara menjelaskan yang berbeda-beda. Gaya bahasanya beda-beda, ya. Mungkin kayak mendekatkan permasalahan, ya, mendekatkan persoalan itu kepada siswa itu beda-beda. Jadi cara kita mengolah nanti ya bahasa, kemudian menyajikan materi, kemudian sampai kita pada menjelaskan sangat subjektif, tidak bisa diseragamkan. Ya, ini kalau seperti ini hanya langkah-langkah ini memang ada penyeragaman ya, ada prosedur-prosedur yang memang diseragamkan. Jadi perencanaan ya, perencanaan itu adalah apa isi pesan itu, apa isi pesan itu, materinya ya, kemudian karakter siswa. Nah, kadang-kadang siswa itu ada yang cepat menangkap, ada yang biasa-biasa ya, ada yang lambat. Nanti antum harus bisa membagi perhatian kepada mereka. Bagi yang cepat menangkap, insya Allah kita cukup memberikan pujian ya, cukup memberikan dukungan. Untuk yang lambat ini yang mungkin beberapa harus kita berikan perhatian lebih. Tetapi jangan sampai kita terlalu terpacu, terlalu menjadikan yang lambat ini sebagai ukuran. Jangan ya, yang dijadikan ukuran adalah yang rata-rata. Bagi yang lambat memang selalu ada di dalam kelas, itu nanti kita mungkin bisa memberikan bimbingan lebih ya, atau remedial, atau bimbingan yang ada penambahan waktu belajar yang lebih, ya, atau mungkin bisa diberikan tugas-tugas di rumah. Karena memang jangan sampai rencana pembelajaran yang sudah direncanakan itu nanti waktunya jadi molor, jadi tidak tercover semua ya, semua perencanaan. Jadi rencananya mungkin ada 10 materi ya. Jangan sampai nanti akhirnya hanya 8 yang sudah tercapai karena yang lainnya menunggu, ada beberapa anak yang lambat belajar akhirnya jadi terlambat semuanya ya, jangan ya. Tetap jadi untuk yang sudah direncanakan itu harus terselesaikan. Ya, jadi penyiasatannya seperti itu. Kalau ada siswa yang sudah nyaman, enak, udah pandai, ya kita cuman mungkin bisa memberikan sedikit perhatian ya, dengan motivasi, insya Allah dia sudah jalan.
Jadi untuk yang diperhatikan adalah yang rata-rata. Jadi kalau misalkan nilainya sekian persen ya, sekitar 60% nilai udah cukup, udah bagus, berarti kita sudah boleh untuk ganti materi. Ya. Kalau 60% bagus, atau 70% bagus, udah ganti materi, nggak apa. Ada sebagian yang nggak mampu, itu nanti kita berikan penyiasatan ya. Kita tambahkan waktu belajarnya dan lain-lain. Kemudian menekankan pada hal-hal yaitu bahasanya harus bahasa yang dipahami oleh anak-anak didik kita. Ya, bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Ini kalau bahasa daerah, beberapa orang saja yang paham. Ya, kemudian memilih bahasa yang jelas, yang tidak ambigu, yang tidak bermakna ganda. Kemudian harus memperhatikan juga kelancaran, ya. Kemudian ucapan. Kelancaran suatu ketika kita ada apa? Contoh isim mungkin ya. Kita mungkin kok agak susah ini nih sih masuk apa ini? Apa isim muannas atau mudzakkar ya? Apa jamak taksir? Itu kok bermasalah kita belum belum paham. Nah, itu berkaitan dengan kelancaran. Nah, yang seperti itu harus kita siasati. Memang ini tidak semua kita kuasai. Ada beberapa yang kadang kita lupa ya. Jadi ada cara penyiasatannya. Mungkin kita bisa melewatinya ya, di skip dulu ya supaya nanti kita melanjutkan materi yang sudah jelas-jelas kita mampu. Dan tidak masalah, kita tidak usah malu dengan kelemahan kita. Toh itu nanti pasti ada penyelesaiannya. Ya pasti bisa diselesaikan. Buku banyak ya kan, tinggal kita nanti mengajarkan mereka bagaimana kita mencari ya kan, mencari pengetahuan. Ada sesuatu yang kita nggak tahu, di mana kita mencarinya. Nah, sambil kita memberitahukan kepada mereka cara belajar. Ya. Kemudian contoh dan ilustrasi, ya berikan contoh ilustrasi. Setelah dijelaskan misalkan amil kana ya, amil kana, misalkan ya tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, kemudian berikan contoh-contohnya, ya. Kemudian berikan kalimat-kalimatnya. Ya. Jadi nanti biar mereka lebih paham. Oh seperti ini dalam Quran ayat ini ada seperti ini. Ya mungkin dalam apa hadis ada banyak ini. Jadi memang sebenarnya kan memang kita bertujuan agar mereka nanti bisa membaca hadis atau membaca Quran. Kalau misalkan kita mengajarkan bahasa Arab. Ya, jadi berikan contoh dan ilustrasi gambaran. Kemudian memberikan tekanan apa ketika ada sesuatu yang penting banget ya, sesuatu yang sangat penting yang harus mereka tidak boleh tidak ya, alias mereka harus paham, itu kita memberikan tekanan ya dengan memberikan suara atau suaranya coba diberi, ada tekniknya ya. Tekniknya itu misalnya kita meminta mereka semua untuk memperhatikan. Tolong perhatikan dulu ya, tidak menulis. Ini Pak Guru atau Ustadz mau menyampaikan hal penting yang didapat pada materi kita hari ini adalah, nah, jadi minta mereka untuk tidak melakukan apapun, untuk kemudian kita menjelaskan. Bisa juga dengan metode kesenyapan. Ya, ketika sudah kita minta mereka tenang, nah, mereka senyap, nah sudah senyap, mulai kelihatan ada fokus, mulai kita menyampaikan materi yang kita anggap penting tadi. Ya, nah, jadi ada balikan itu artinya umpan balik. Kita bisa melihat dari siswa kita, paham enggak yang kita sampaikan. Itu bisa dari mengajukan pertanyaan. Kita tanya lagi, Bang, dengan materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian kita bisa melihat dari wajah mereka ya, mimik siswa, gesturnya ya, bahasa tubuhnya, gesturnya. Mereka itu kalau paham itu kan kelihatan. Oh ini begini, kelihatannya ini nggak paham nih. Well, garu-garu kepala ya, terus gerak-gerak tolak-tolak kanan kiri, lihat teman-teman. Oh berarti nggak paham ini. Nah itu berarti antum bisa mendapatkan informasi. Oh berarti kita harus mengulang kembali ya, beberapa materi. Ya, jadi ini ada balikan, artinya adalah feedback. Jadi kita bisa melihat
respon dari siswa kita ya, bisa dengan cara mengajukan pertanyaan dan juga dengan melihat bahasa tubuhnya atau gesturnya, mimiknya. Wajahnya kan kelihatan. Karakter ya, karakter. Jadi kita bahas masalah karakter siswa. Nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, konstitusi, adat, istiadat. Ya, ini dari Dirjen Dikdasmen ya, Mandikdasmen apa ini? Mandikdasmen itu Direktur Jenderal. Itu nggak paham ini ya. Kemudian berdasarkan Al-Ghazali adalah setiap perbuatan yang dilakukan manusia tanpa diwali proses berpikir, karena karakter itu sudah inherent atau ada include di dalam ya, merupakan sikap dan sifat pada diri seseorang, inherent. Jadi sudah ada di dalam diri manusia. Kalau yang berdasarkan Didasmen itu biasanya ya, berdasarkan pemahaman psikologi, ya psikologi pemahaman yang umum itu nilai yang melandasi manusia ya, nilainya apa? Nilai-nilai itu adalah apa ya? Kayak norma ya, sopan santun ya, ukuran benar dan salah itu nilai-nilai ya. Karena memang orang bisa berbeda berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, konstitusi, adat, dan estetika. Nah, ya. Jadi ini ada beberapa pengertian tentang karakter. Kalau dalam agama ada dari sini pemikiran Al-Ghazali yaitu asli ya, sifat asli manusia ya, yang tanpa diawali oleh proses berpikir. Itu nanti masalah itu nanti bisa dikembangkan lagi ya. Ini masalah pedagogik bagaimana kita memahami karakter anak kita, ya, diri kita. Lanjut ya. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang sudah dijelaskan di depan tadi, yaitu yang penting ketika kita menjelaskan yaitu kejelasan dari sisi apa? Kalimat yang kita gunakan tuh yang mudah dipahami oleh mereka. Ya, seperti ketika kita menggunakan definisi isim adalah begini, begini, begini. Fi'il adalah begini. Nah, itu gunakan yang sederhana. Jadi kalau misalkan untuk anak SD atau SMP atau SMA, bedakan enggak apa-apa. Ya, kan memang kalau kita bahas masalah bahasa kan selalu meningkat. Nanti SD kita target kita ini mereka mampu. Ya, mufradat. SMP sudah bisa merangkai kata. Ya, ada hiwar-hiwar juga. Yang SMA lebih tinggi lagi ya. Mungkin apa nahwu sorofnya diperbanyak dan lain-lain. Nah, itu maka kita mungkin boleh menggunakan definisi-definisi yang berbeda, mungkin dari yang sedang ya, yang mudah, kemudian sedang sampai yang benar-benar lengkap ya. Nah, kalau di kitab itu saya pernah baca itu kitab Jurumiyah sama Alfiyah itu yang lebih rumit, lebih ribet, kompleks itu yang Alfiyah, lebih jelas ya. Kalau yang Jurumiyah lebih enak, lebih sederhana. Kemudian menghindari kata-kata yang berlebihan. Yang berlebihan. Nah, ini relatif ya. Untuk seperti ini relatif ya. Menghindari kata-kata berlebihan itu tergantung dari audiensnya, siswanya. Ya, relatif kalau gini. Jadi antum yang penting cukup merasa antum sampaikan cukup ya sudah, ditunggu aja respon mereka gitu ya. Kemudian penggunaan contoh tadi ini ya, penting ya. Yaitu menggunakan contoh-contoh, kemudian harus relevan, harus nyambung dengan tapi ya contohnya harus nyambung dengan penjelasannya. Misalkan kita contohnya apa? Isim jar, terus ternyata yang dicontohkan harfu jar gitu ya. Ismu jarin yang dicontohkan harfu jar kan tidak nyambung misalkan gitu ya. Nah, ini insya Allah harus kita perhatikan ya, nyambung ya, harus relevan dengan penjelasan. Kemudian contoh sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Tadi ya, kalau SD, SMP, SMA, maka ketika untuk memberikan contohnya sesuaikan dengan daya nalar mereka. Daya nalar mereka pastilah tidak sama ya. Jadi apa? Disesuaikan dengan kemampuan mereka menangkap, menalar materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang keempat diberikan bisa di awal, bisa di tengah, atau di akhir pembelajaran. Artinya tidak ada masalah. Diberikan kapanpun ya, contoh-contoh itu
tidak ada masalah. Jadi antum bisa memberikan kapanpun, ya. Kemudian ini, oh ini ya, ini contohnya yang ada di RPP ini ya. Memang ini di kegiatan inti ya. Penjelasan tuh masuk pada kegiatan inti. Kalau kemarin pembukaan, kemudian kita lanjut ke penutupan, itu di tengah-tengahnya pembukaan dan penutupan ya ini ya. Kegiatan inti tadi nih yang berkaitan dengan menjelaskan. Tapi di kegiatan inti itu tidak hanya menjelaskan ya, kita bisa nanti juga mengarahkan kontak ya, bisa bertanya, bisa memberikan reinforcement ya, atau motivasi ya, macam-macam ya. Jadi di kegiatan inti ini nanti lebih banyak untuk yang keterampilan menjelaskan ya. Jadi di sini kita lihat di sini pertemuan keberapa terserah ya, nanti kalau kita belajar tuh pasti ada berapa kali pertemuan ditentukan ya, ada namanya manajemen ya, manajemen ini kan. Satu, mengamati objek atau fakta atau peraga gambar. Mengamati objek. Nah, ini membuat orang tertarik. Kemarin siapa itu ada yang bertanya bagaimana cara agar siswa tertarik dengan materi kita. Jadi dengan cara seperti ini ya, bisa dengan menampilkan, ya, menayangkan sesuatu yang sedang menjadi materi penjelasan pada pelajaran pada saat itu. Tarik ya, antum harus kreatif. Terus tidak apa? Maksudnya tidak bisa kita apa ya? Maksudnya itu tidak bisa kita mencontoh saja ya. Ketika kita melihat materi, melihat media, kita juga harus melihat kondisi siswa kita. Siswa kita ini dari kalangan apa? Ya, dari kalangan ekonominya bagaimana, dari kalangan pendidikannya bagaimana, orang tuanya pendidikannya bagaimana. Itu nanti berkaitan dengan media yang akan kita sampaikan. Ya, ya supaya mereka tidak terlalu jomplang. Ya. Yang orang yang dari kalangan orang mampu banget, ya, ekonominya bagus, pendidikannya tinggi, kemudian kita memberikan tayangan yang mungkin yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi akhirnya mereka jadi kurang kurang tertarik. Nah itu seperti itu nanti antum sambil bisa berkomunikasi ya dengan mereka atau dengan guru-guru yang senior, insya Allah bisa. Kemudian menanya, apa tadi anak-anak yang sudah antum amati gitu ya, antum dapatkan info apa gitu. Kemudian setelah itu menalar ya kan, menalar. Mencoba untuk mengajak mereka untuk menalar, menggunakan akalnya. Kenapa ya, ya gitu ya. Kemudian mencoba mereplika atau memodifikasi. Ya. Coba sih, nah misalkan kalau di dalam pembelajaran ada hiwar ya, misalkan disebutkan hiwar terjadi di pasar, nah, setelah itu mereka menanya, ya kemudian menalar itu mencoba untuk ungkapan-ungkapannya mereka pahami, ya tentang komunikasi antara penjual dan pembeli misalkan ya, ungkapan-ungkapannya itu mereka pahami. Kalau itu ingin beli ini bagaimana caranya, kalau ingin menawar bagaimana caranya, ya. Nah, itu terus kemudian ketika enggak jadi, misalkan enggak jadi, terus saya enggak jadi beli ini, bagaimana cara mengungkapkannya, itu kemudian mencoba. Nah, mencoba dipraktekkan. Ya, karena kalau bahasa itu harus dipraktekkan. Anak suruh maju ya, beberapa suruh mengajak. Itu dia akan apa ya, menguji kemampuan yang awal tadi. Saya sudah belajar, saya sudah apa, ingin tahu, kemudian mencoba meniru ungkapan-ungkapannya si penjual dan sembeli, kemudian mencoba untuk mempraktekkan. Benar-benar ketika nanti mereka ketemu penjual ya di pasar. Kemudian mengkomunikasikan apa yang dilakukan ya, bisa lisan. Ini mengkomunikasikan nanti bisa berbagi dengan temannya ya, bisa mungkin memberikan contoh kepada teman-temannya yang belum paham ya. Ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang itu
antara siswa dengan siswa itu lebih mereka pahami ketimbang kita dengan mereka. Dan ketimbang kita ngomong, kita jelaskan kepada mereka, kadang mereka kurang pas, ya. Kurang memorinya masuk ke memori mereka kurang. Tapi ketika sama teman mereka berkomunikasi, ini begini loh, cara mukanya begini. Itu biasanya mereka lebih pas, ya, lebih cocok karena bahasa mereka tuh kadang tuh kita tidak tahu ya, cocok kadang. Kita seperti kalau melihat anak kecil ya, anak kecil 2 tahun itu belum ada yang bisa bicara itu. Nanti dikumpulkan 3 anak, 4 anak itu bisa saling bercanda ya. Bisa sambil apa gitu. Padahal mereka sama-sama nggak jelas bicaranya itu. Tapi bisa tertawa-tawa gitu. Karena itulah ya komunikasi kita apa nggak bisa apa paham itu ya. Nah, sama dengan antum ketika berkomunikasi dengan teman antum ya. Bisa jadi orang lain, komunitas yang lain nggak paham dengan yang kita sampaikan. Nah ya, ini nih di sini ini sebenarnya kalau seperti ini urutan ini masuknya ini berarti model pembelajaran saintifik ya. Kalau seperti ini, kegiatan seperti ini masuk ke model pembelajaran saintifik. Karena banyak model pembelajaran yang lain ya. Jadi bisa ada namanya EEK, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi ya, EEK. Eksplorasi itu seperti ini ya, mengamati, menanya itu eksplorasi. Elaborasi itu seperti ini, menalar dan mencoba. Menalar itu elaborasi kan mencocok-cocokkan elaborasi itu. Info-info yang sudah didapat dicoba dicocok-cocokkan, dipahamkan ya dalam dalam apa benak pikirannya, dunia kesadarannya, kemudian mencoba itu elaborasi. Kemudian konfirmasi ini seperti ini, mengkomunikasikan. Konfirmasi itu kan kita ngomong kepada teman ya atau bisa juga pada ustadznya atau gurunya ya. Jadi siswa itu ngomong kepada teman, ustadz gurunya, apakah sudah benar pemahaman yang mereka apa apakah sudah benar konsep yang mereka pahami? Apakah sudah benar prinsip-prinsip yang mereka pahami? Semuanya perlu ada komunikasi. Bisa jadi mungkin dari komunikasi, oh enggak, itu salah. Yang benar seperti ini. Nah, akhirnya ada diskusi, kan gitu. Oke, kita lanjutkan di sini. Konten ya, konten isi dari kegiatan ini adalah ada model pembelajaran ya, bisa problem based ya, berdasarkan masalah ya, project based ya, diberi proyek. Apa diberi proyek? Ya anak diberi nas teks ya, bacaan, diberi proyek ya. Sebutkan, cari di situ fi'il mudhari, cari di situ fi'il madhi gitu. Domirnya cari di tempat itu kan udah apa base project base ya. Kemudian discovery itu penemuan, menemukan ya. Kemudian ada inquiry seperti itu. Ya, inquiry itu menemukan, tapi ini biasa kalau inquiry itu lebih kepada science ya, kayak matematika IPA itu inquiry. Tapi kalau yang bahasa mungkin pada sampai pada ini aja discovery aja. Ya, dari discovery. Jadi ada mungkin antum pernah ada itu. Banyak ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu yang tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia ya, tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu maka ada perbaikan-perbaikan ya, perlu ada perbaikan-perbaikan cara mengartikan bahasa Arab ya, supaya pas. Ya kadang-kadang tuh kalau nggak pas jadi apa ya? Interpretasinya jadi berbeda ya, sedikit mungkin berbeda. Nah, ini yang perlu antum pelajari nanti di pembelajaran bahasa Indonesia itu banyaknya kata-kata Arab yang tidak bisa diwakili oleh bahasa Indonesia, banyak banget. Contoh misalkan kalau di apa itu, fama ya'mal misqala dzarratin ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Zarah itu kan ya dia di buku yang bilang biji sawi ya. Padahal di bahasa di Arab, orang Arab kan ada tanaman sawi, tidak ada. Ada yang mengatakan sebesar biji atom. Nah, biji atom itu kan pelajaran fisika, itu pelajaran baru itu. Kan dulu tidak ada orang Arab belajar tentang atom ya, tentang fisika tidak ada. Nah, kan akhirnya harus dijelaskan juga dengan
pendekatan yang mendekati ya. Kalau seperti Ustadz Firanda kan mengatakan apa itu namlah, namlah sohir ya, semut yang kecil yang atau ketika mereka berjalan di kulit kita, kita tidak merasakan. Ya, jadi banyak ya, banyak itu perlu diperbaiki seperti itu supaya mereka lebih dekat pada makna yang sesungguhnya. Pendekatan pembelajaran ada induksi, ada saintifik, ada deduksi. Saintifik tadi yang sudah saya contohkan di depan tadi, ini saintifik ya, ini saintifik. Nah, kalau deduksi itu nanti begini, deduksi itu. Induksi dulu ya. Induksi itu adalah nanti menyampaikan contoh dulu. Banyak contoh ya, banyak contoh. Karena Allahu sami'an basira. Misalnya kana gitu ya. Terus dari situ nanti akhirnya orang sama muridnya jadi, loh kok setelah kana selalu diikuti oleh isim yang rofa. Ya, kemudian khobarnya selalu nasab. Oh, berarti kalau begitu ambilnya kana adalah itu ya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, itu berarti inquiry. Jadi contoh-contoh yang banyak, kemudian mengerucut jadi definisi, jadi rumus ya. Nah, kalau misalkan ada apa itu dorof ya, dorof. Setelah dorof itu mesti kasroh. Oh, berarti dorof itu ambilnya dorof adalah itu ya. Kalau yang deduktif itu kebalikannya. Kita memberikan contoh dulu, memberikan apa itu rumus dulu, baru kemudian kita memberikan contoh. Misalkan ya, rumus jumlah mufidah. Ada dua ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah di dalam isim. Isimnya harus makrifat misalkan ya. Kemudian khobarnya macam-macam ya, bisa khobar, bisa nakiroh atau macam-macam. Nah, terus antum berikan contohnya. Zaidun misalkan ya, alimun. Nah, misalkan. Oh, gitu. Itu berarti kita berikan dulu rumusnya gitu. Jumlah fi'liyah ya di dalam fi'il. Itu setelah diberikan rumusnya, antum memberikan contoh yang banyak. Nah, itu deduksi. Ya. Kalau induksi tadi banyak contoh, kemudian kita membuat rumusan. Ini cara kita menjelaskan. Ya, dua-duanya banyak digunakan. Ya. Terserah nanti. Kayak kayak mengajarnya beda-beda ya. Antum tidak harus sama. Kemudian strategi pembelajarannya ya ini ya di dalam kegiatan ini tuh ada strategi. Bagaimana kita memahamkan materi itu kepada siswa kita. Kita perlu strategi. Oh, kalau materi ini kayaknya cocoknya dengan kooperatif ya. Kooperatif itu apa? Bekerja secara kelompok. Ya, oh ini individual. Oh, jangan jangan kooperatif. Ini gampang ini individual aja. Nah, itu misalkan ya. Atau klasikal. Klasikal berarti seluruh kelas kita libatkan ya. Klasikal itu seluruh kelas kita libatkan untuk bekerja bersama-sama satu kelas. Kalau individu itu adalah tiap-tiap siswa. Kalau kelompok ya adalah dalam satu kelas kita bagi mereka menjadi beberapa kelompok-kelompok kerja ya, jadi beberapa kelompok-kelompok siswa yang mereka nanti memiliki tugas masing-masing ya, masing-masing kelompok. Jadi ini nanti terserah kita nih. Jadi tergantung dari biasanya adalah materinya ya. Kalau materinya sederhana ya, pakai pembelajaran langsung saja. Materinya tidak susah, gampang ya, pakai pembelajaran langsung itu sama dengan ini individual ya, klasikal. Klasikal itu pembelajaran langsung. Semuanya kita libatkan. Ya, kalau agak berat dan dikasih kooperatif biar mereka ada diskusi dengan teman-teman. Kemudian ada teknik pembelajaran ya. Ini dilihat di ada nih ya, NHT itu apa, ada salah ada. Ini mudah ya. Ini nanti kita seperti ini umum di internet, nanti bisa dicari aja apa itu NHT, terus TPS, Gallery Learning dan lain-lainnya. Ada ini teknik pembelajarannya. Kemudian metode pembelajaran bisa diskusi, bisa simulasi, bisa presentasi dan lain-lain. Kemudian literasi ya, membaca. Harus ada sumber bacaannya karena memang kita di kelas, kita di lembaga formal, kita tidak bisa luput ya, tidak bisa lepas, selalu ada namanya sumber-sumber belajar. Ya, buku yang kita gunakan itu buku apa, kemudian buku pendampingnya yang selain itu apa gitu ya. Jadi selalu ada sumber-sumber belajarnya. Kemudian 4C
Komunikasi, kooperatif, kolaboratif, dan kritis. Ya, itu Pak. Oh, banyak banget ini ya. Banyak banget ini. Metode, aduh, banyak banget. Oke. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutkan di sini ya. Bab kita di sini adalah tentang keterampilan pendidik yang kedua. Ya menurut saya kedua ya. Kalau menurut yang lain mungkin tidak tahu ya. Di tempat lain bebas merubah urutan bebas. Tapi di pembelajaran kita di sini saya urutkan yang kedua ya. Setelah pembuka dan menutup yang pertama kemarin, yang kedua adalah kemampuan menjelaskan. Ya silakan. Ada yang mau sedikit punya unek-unek? Silakan disampaikan. Afwan, Seth. Ya. Kan ketika kita mengajar itu kan ada evaluasi ya, Seth. Ya. Cuman kan kita kalau misalnya tiap kali pelajaran kan nggak mungkin, Seth. Bisa, mungkin. Bisa, Maksudnya bisa. waktu-waktunya Iya mungkin yang betul. Oke. dikasihnya mungkin kan cuma satu kali 35 menit, Seth. Kalau Itu SD 30 menit, kalau SMP 40 menit, kalau SMA 45 menit. anak pernah yang ngambil itu di SMP saat kelas 1 SMP itu yang jadi kendala akhirnya ini Zat, kan kita kurang tahu kadang kan Zat, ini kira-kira materinya udah tersampaikan satu kelas atau belum gitu Zat. Kan terus juga evaluasinya ya itu tadi karena emang nggak bisa tiap kali awal pertemuan itu evaluasi dan yang tadi di apa mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Jadi itu gimana Zat, jalan keluarnya untuk apa ya memaksimalkan evaluasi itu Zat? Iya, untuk evaluasi ini hal yang sangat membuat kita deg-degan ya. Seorang pengajar itu kalau bahas masalah evaluasi itu deg-degan ya. Khawatir kita tidak bisa berlaku adil ya. Semoga kita tidak, semoga kita berusaha untuk adil ya. Jadi untuk evaluasi itu eh, ada beberapa poin-poin, ada beberapa pos-pos evaluasi, misalkan UTS, ya, UAS, kemudian kuis, ya, atau kalau di sekolah itu ada namanya ulangan harian, ya, ada ulangan harian, kadang-kadang satu kelas diambil waktunya secara bersama-sama, dikatakan sebagai UHB, ulangan harian bersama. Nah, tetapi yang banyak ditekankan oleh pengajar-pengajar yang sudah profesional itu, yang harus kita lakukan adalah ada namanya istilahnya PBK, penilaian berbasis kelas. Apa maksudnya PBK, penilaian berbasis kelas? Itu artinya ya tadi yang sudah antum khawatirkan tadi, apakah mungkin kita bisa menilai karena waktunya sempit terbatas ya. Ya itu PBK itu di situ. Jadi PBK itu adalah setelah selesai materi disampaikan, itu kita bertanya kepada siswanya. Tapi kita tidak mungkin bertanya semuanya. Ya, ada misalkan ada 30 siswa, kemudian waktunya juga terbatas, mungkin kita bisa bertanya pada 5 siswa dulu. Untuk materi itu, ya, kita bertanya pada 5 siswa, kemudian kita catat hasilnya. Ya, selesai pembelajaran, oke. Kemudian masuk pembelajaran berikutnya, tanya lagi, ya, selesai pembelajaran berikutnya, ya, pertemuan berikutnya, selesai, siklusnya selesai, kita tanya kembali untuk urutan ke-6 dan ke-10. Siswa nomor 6 dan siswa nomor 10. Gitu. Kemudian pertemuan berikutnya kok ganti materi, tidak masalah. Ganti materi tetap ganti materi, tidak masalah. Tapi namanya penilaian berbasis kelas tetap dilakukan. Yang ditanya adalah siswa yang nomor urutnya 11 sampai 15. Dan seterusnya begitu. Jadi walaupun materinya beda, tidak masalah. Nah, yang seperti ini lebih rasional, lebih realistis, karena itu adalah kemampuan real mereka. Kemampuan real mereka.
Kadang-kadang kalau kita ambil pos-pos UTS, kadang mereka pas belajar yang nggak cocok dengan yang keluar ya, beda dengan yang dia belajar ya, atau mungkin kondisi mereka sedang tidak fit atau sakit atau gimana, itu kadang-kadang jadi nggak maksimal ya, siswa jadi nggak bisa mengerjakan secara maksimal gitu tuh ya, atau UAS. Jadi memang kalau ini kemarin kita apa persentase ya, kalau kita persentase UTS, UAS sama ulangan harian. Harusnya yang persentase terbesar adalah ulangan harian. Anggaplah ambil 50%. Jadi yang 20%, 30% itu UTS dan UAS. Jadi yang 50% adalah ulangan harian. Itu persentase seperti itu. Ya, caranya gitu, cara menyiasatinya. Kalau di lembaga-lembaga formal seperti itu sudah disampaikan kok ya, sudah disampaikan di beberapa ahli sudah menyampaikan seperti itu. Jadi supaya lebih rasional. Kalau di UTS, UAS saja kadang-kadang tidak rasional. Ya ada anak yang pandai tiba-tiba dia nilainya jatuh. Loh, kok begitu? Nah, maka mungkin situasinya ketika ujian sedang tidak fit ya, tidak maksimal atau sakit atau bagaimana. Ya gitu ya. Gimana? Maksud antum seperti apa? Apa masih belum belum pas? Gimana? Siapa tadi Halo, yang Ustaz. bertanya? Ya, siapa tadi? Oh, nggak di sini ya. Firdaus, Ustaz. Iya, Firdaus. Oh iya, gimana Firdaus? Nah, Gimana? Ustaz, mungkin siasatnya gitu, Ustaz. Iya, betul. Dibagi-bagi, Ustaz. Betul, ya harus semua. Kalau antum ini harus anak 30, waktunya nggak nutut. Nggak Nah, apa-apa, Ustaz. tidak harus. Jadi memang nggak sampai 5, waktu udah habis 3, ya nggak apa-apa 3. Sekarang 3, besok mungkin 7. Ya, besok saya lagi mungkin cuma 2, gitu. Nggak masalah. Ya, gitu ya. Nah, Itu Ustaz, itu karena kan namanya PBK, penilaian berbasis kelas. Seperti itu artinya. Sehingga siswa itu apa dan tidak harus surut ya, dan tidak harus surut. Acak saja nggak apa-apa. Acak. Kadang anak-anak yang sudah antum paham, anak-anak itu sudah mampu, anak itu sudah bisa. Tidak usah tanya. Ditanya itu anak yang antum ragu-ragu. Iya. berarti Jadi emang anak, dipilih yang iya, emang kira-kiranya di bawah ini ya, iya Ustaz. betul, betul, betul ya. Kemudian bertanya itu juga punya tujuan loh ya. Bertanya itu kita juga punya tujuan. Di antara tujuan bertanya itu adalah kita memotivasi siswa supaya mereka yakin bahwa mereka bisa. Artinya ketika antum tanya, antum yakin dia mampu gitu. Karena tujuan kita bertanya bukan untuk menjatuhkan kan gitu kan ya, gitu kan? Ya gitu ya. Kecuali kalau memang kita Paham, menguji, Ustaz. ya, kalau kita ingin menguji, kalau memang menguji, oke. Ya kita ingin tahu sejauh mana apa yang dia pahami dari apa yang sudah kita sampaikan, sejauh mana dia pahami, kita bisa kita bertanya sesuai dengan materi yang kita sampaikan tadi, agak bobot ya, agak berbobot ya nggak apa-apa, sampaikan saja gitu. Karena memang apa terkendala, tadi antum benar ya, antum benar betul sekali ya, terkendala dengan waktu. Nah, maka penyiasatannya adalah seperti tadi itu. Jadi ada anak yang nggak nilai sama sekali, nggak apa-apa, tetap mereka dapat nilai. Antum bisa melihat kalau ada pekerjaan di papan dia maju. Nah, itu sudah poin ya, sudah poin. Misalkan ada pertanyaan, oh, kok selalu menjawab, sudah poin itu, sudah poin. Nah, yang belum menjawab ini, antum tagih ya, cara menggali nilainya, menagih nilainya ya dengan tadi itu. Jadi tidak harus semua. Tapi di sini memang kita lebih ekstra bekerja ya. Kita artinya guru itu memang ekstra bekerja. Memang tujuan kita adalah bagaimana siswa itu dari tidak bisa menjadi bisa, ya. Dari yang tadinya ogah-ogahan jadi semangat. Nah, itu yang tugas kita yang agak berat itu. Karena tidak semua siswa itu memiliki motivasi belajar. Tidak semuanya. Ya. Berangkat dari rumahnya bagaimana. Ya, ada orang tua yang, kamu tak kasih sangu, udah silakan berangkat. Ya, pokoknya pulang selamat, berangkat selamat gitu. Ada yang orang tua yang, nah nanti dengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Jangan sampai kamu uh, main-main, nggak boleh. Nah, ada yang seperti itu, ya, macam-macam. Ada yang kalau pulang, sudah anaknya pulang mandi, makan,
tidur atau bermain. Ada yang kalau pulang dilihat buku pelajarannya. Mana bukunya pelajarannya? Mana catatannya? Gitu kan? Dilihat catatannya gitu. Macam-macam orang tua itu. Nah, yang seperti itu di rumah itu kita mungkin bisa menjangkaunya dengan kita memberikan penghubung ya, buku penghubung. Karena memang di rumah itu sudah di luar kemampuan kita. Kita kan bisa menjangkau ketika di sekolah. Kalau di rumah ya sudah, akhirnya cara kita menggiatkan orang tua dengan memberikan buku penghubung ya, agar nanti dia sebagai orang tua melaporkan kegiatan anak-anak ketika di rumah. Itu seperti itu yang berlaku di sekolah-sekolah seperti itu. Buku penghubungnya macam-macam ya. Ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang berbobot itu sedetail-detailnya ditanyakan ya. Ada yang ya mungkin sederhana ya, sholat 5 waktu ya dicek ya, ada sholat 5 waktu, kemudian baca Quran ya dicek gitu. Ada yang seperti itu. Nah itu nanti antum yang sebelum kita memulai pembelajaran kita mengundang orang tua ya, kita sampaikan ini materi apa ini apa strategi pembelajaran kita, nanti orang tua akan saya berikan ini apa di rumah ya sebagai apa kepanjangan tangan dari gurunya ustadznya supaya di rumah tidak tidak apa ya lepas kontrol gitu, diberi buku penghubung itu ya insya Allah ya. Siapa yang tadi ini Firdaus ya, Firdaus Ridya ya gitu ya Firdaus ya, banyak nanti antum kalau sudah mengajar tuh oh banyak banget pengalamannya, banyak sekali insya Allah. Saya ini di sini menghantarkan tuh belum tentu maksimum ya, masih banyak kekurangan. Makanya kalau antum ada masalah mending antum sampaikan, jadi kita bisa diskusi gitu. Ya, jazakallah khair, Firdaus, akhi Firdaus. Ada yang lain mungkin yang mau bertanya? Silakan. Yang sudah ngajar-ngajar nih, yang sudah merasakan dunia mengajar, nah, silakan bertanya. Atau yang belum mengajar juga nggak apa-apa, karena dulu juga pernah jadi pelajar ya, pernah jadi siswa, silakan. Mungkin pernah mendapati gurunya atau ustadznya seperti ini, ada sesuatu yang mengganjal ya di pikirannya, silakan ditanyakan. Seperti kemarin tuh ada tuh apa teman yang menanyakan klasikal apa ya pengelompokan anak-anak yang pandai ya dikelompokkan secara tersendiri ya, itu memang masing-masing sekolah punya strategi ya, kita tidak tidak kadang tidak bisa mencampuri ya hak mereka, strategi mereka. Kalau tidak ada yang bertanya akan saya tambahkan materi ya tadi ya, ada yang bertanya silakan sebelum saya tambahkan materi. Masih tetap di keterampilan kedua ya, keterampilan belajar yang kedua, keterampilan pendidik yang kedua ya, tentang ini ya. Saya lanjutkan. Sudah muncul di HP antum? Sudah Ustaz, sudah Oke, muncul. oke. Lanjut ya. Menjelaskan ya, jadi kita berfokus pada inti pembelajaran ya. Kita tidak boleh sedikit-sedikit kita ke nyamping ke depan ke belakang ya, ke materi yang akan datang atau ke materi sebelumnya boleh, tapi fokus kita adalah materi pada hari itu ya. Porsi terbesar adalah pada materi pada hari itu. Kemudian menarik perhatian ini kemarin sudah yang bertanya bagaimana cara menarik, ya silakanlah antum pelajari ya cara menarik itu. Tampilan kita harus bagus ya, karena kita dilihat oleh anak didik ya, sopan ya, standar ya, tutur kata kita juga enak ya, tidak intimidasi ya, jangan intimidasi ya, jangan ya, saya tidak menyarankan karena saya melihat beberapa kerugian ya dari hal itu ya, kecuali mungkin pada kondisi yang tepat mungkin ya, anak melanggar atau bagaimana itu. Jadi misalkan kita di awal pembukaan ya, di awal pembukaan di keterampilan pertama, kita sampaikan saja kepada siswa kita, Bapak yakin ya, Ustadz yakin kamu di rumah sudah belajar. Ustadz yakin kamu di rumah sudah murojaah gitu. Sampaikan aja enggak seperti itu. Walaupun
tidak semuanya belajar. Ya. Jadi ada mereka mungkin yang akhirnya tersinggung. Waduh, saya nggak belajar kok dikira belajar. Tersinggung kan? Nah, jadi ada motivasi ya gitu. Tidak apa-apa, seperti itu tidak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kita menyurutkan atau mematahkan semangat belajar mereka, gitu ya. Jadi ini ya, kemudian menarik perhatian siswa, kemudian keterangannya harus mudah ditangkap ya, pastilah ya, yang mudah dipahami. Ini berkaitan dengan mudah ditangkap, nanti insya Allah antum punya pengalamannya. Bagaimana memudahkan ya suatu materi itu jadi mudah itu bagaimana? Nah itu nanti bisa ada pengalaman mungkin diskusi dengan teman-teman ya, nanti bisa insya Allah. Kemudian menggunakan contoh sudah ya, contoh ilustrasi analog itu seperti kias gitu ya, kias gitu ya. Kasusnya beda tapi konsep berpikirnya mirip ya, konsep berpikirnya mirip tapi konsep beda itu analog kias dan semacamnya ya. Ya sekali lagi harus menarik perhatian siswa. Kemudian memperlihatkan dengan sungguh-sungguh respon siswa ya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana antusias siswa, respon siswa. Ya, kalau ada yang bertanya ya, ada yang usul atau yang semacamnya. Ya. Ada nih satu kejadian murid saya ini ya, murid saya dia cerita sama saya, guru matematikanya ya. Ketika ada temannya menyampaikan jawaban dengan cara yang lain, benar ya, dengan cara lain dan prosesnya benar dan jawabannya benar, gurunya tidak mau. Ya. Tidak boleh, harus pakai cara saya. Nah, ini contoh yang yang buruk. Ya, kalau belajar matematika nggak boleh. Apa? Kita mematok ya, karena bisa jadi banyak cara. Pelajaran IPA ya, banyak cara. Tapi untuk pembelajaran agama ya diniyah kita punya prinsip sendiri ya, punya konsep sendiri. Ya, kalau agama diniyah itu adalah dari contoh ya. Nah, itu coba antum harus bisa me, apa itu menempatkan. Saya tidak yakin antum hanya mengajar diniyah saja, bisa jadi nanti antum disuruh ngajar bahasa Inggris ya kan, disuruh ajar matematika bisa jadi karena kebutuhan ya, kebutuhan ya. Walaupun mungkin intinya antum mengajar diniyah ya. Kalau sekolahnya muridnya banyak tapi tenaganya terbatas, maka antum akan banyak mengajar bidang-bidang yang lain. Kemudian guru menjelaskan respon siswa, menjelaskan apa yang dia mau ya, kita jelaskan. Sehingga semua menjadi jelas dan mengerti ya. Kemudian yang terakhir ini saya nggak bisa baca nih ini. Aduh, ini kenapa nih? Saya tertutup oleh notifikasi gimana ini? Meminta tanggapan atau komentar siswa, Pak. Terus bisa gimana? Oh iya. Oh, minta tanggapan. Oh iya komentar. Ini gini. Ini saya ini pernah di pelatihan ya. Di pelatihan itu begini. Setiap kita selesai mengajar, kita memberikan secari kertas kepada siswa kita. Ya. Kita memberikan secari kertas kepada siswa kita untuk mereka merespon atau mereka menanggapi apa yang telah kita sampaikan, apa proses proses mengajar yang telah kita berikan kepada mereka. Ada seperti itu, ya. Itu waktu itu memang mereka narasumbernya menyampaikan seperti itu. Narasumbernya meminta kita melakukan itu. Jadi meminta tanggapan atau komentar siswa. Seperti itu. Jadi nanti setelah itu kertasnya kita kumpulkan. Di situ nanti kita bisa tahu ya apakah yang kita sampaikan tadi sudah pas, apakah yang kita sampaikan tadi masih penuh jauh dari kebutuhan mereka ya, jauh dari keinginan mereka ya gitu ya. Ini seperti ini. Antum berani enggak nih? Permasalahannya berani enggak? Ini ya. Jadi meminta tanggapan. Tapi ini sudah sangat lama sekali ya. Saya waktu itu mengajar tahun berapa? 2003 atau berapa tuh? Sudah dijelaskan seperti ini oleh ini. Saya kan ikut pelatihan-pelatihan kalau ada guru-guru kumpul gitu pelatihan-pelatihan gitu. Apalagi waktu itu 2003 itu hangat-hangatnya KBK. Kompetensi kurikulum berbasis kompetensi. Itu banyak sekali teknik-teknik mengajar yang disampaikan waktu itu. Antum udah lahir belum 2003? Ustaz. Belum. Sudah, Ngomong. Masih ngompol. Sudah.
Masih ngompol. Sudah Sudah. Oh, bisa iya. jalan, Ustaz. Udah jalan. Nggak ngompol. Kalau ngompol masih, Ustaz, sampai Iya, SD lah kelas ya. 4 ya. 2003 lah ya. Iya betul. Saya sudah ngajar ya. Iya, seharusnya saya ini sudah punya cucu memangnya nih. Ya, ini ya. Jadi seperti ini ya konsep-konsep menjelaskannya. Coba nih terakhir mungkin. Terakhir. Nah ini ya. Ya. Organisasi ya. Tadi ada RPP ya. Ada silabus ya. Ada ya, program tahunan. Ada program semester tuh di organisasi pembelajaran ya. Itu ada di situ nanti apa penjelasan itu apa urutan-urutan kurikulum ya di situ ya. Kemudian menekan pada hal penting. Ini aja ini nih. Yang D ini. Nah, yang D yang bagus. Ini yang D bagus ini. Nada suara ya. Antum harus nada suaranya jangan itu aja. Nah, boleh dimodifikasi. Kadang kenceng, kadang santai ya nada suara. Tidak apa-apa, biar mereka tidak bosan ya. Kemudian ada cara mengulang ya, mengulang. Ya, ada beberapa hal yang memang tidak harus diulang, ada beberapa hal yang boleh diulang. Ya, itu nanti berkaitan dengan respon siswanya. Kalau siswanya tidak kondusif, rame, antum jangan mengulang. Agar mereka tahu bahwa ketika mereka rame akan merugikan diri mereka sendiri. Ya, ketika mereka rame jangan diulang. Ya, jadi kadang kalau mereka rame, kalau saya lihat kalau siswa saya rame, saya ngomong sekali, sudah, kemudian saya tanya pada orang yang terdekat yang mungkin bisa saya sebutkan namanya, misalkan Hasan ya, coba Hasan, apa yang tadi Pak Fauzi sampaikan gitu. Udah, bingung dia ya kan. Nah, kemudian yang lain juga begitu kan. Nah, itu artinya memang kita harus menenangkan mereka ya, menyiapkan kesiapan mentalnya ya, menyiapkan mental mereka. Karena di tengah-tengah pelajaran ribut rame ya, apa senang bercanda anak-anak itu ya, senang bercanda. Ya memang tidak mungkin kita senyap, nah sama sekali tidak mungkin ya. Ada saat-saat tertentu mereka boleh bercanda. Saya mengizinkan bercanda, tetapi tidak boleh melebihi suara saya. Dan pada saat kita tidak menjelaskan, ya pada saat ustadznya atau gurunya sedang tidak menjelaskan, ya sudah menyampaikan materi, kemudian ada penugasan, ya silakan mungkin sedikit-sedikit mereka bisa bercanda. Gitu. Kemudian ada gambar, ya kalau di kitab Hiwar itu ya, kitab Hiwar itu kan banyak gambar-gambar itu untuk memudahkan anak untuk mendapatkan informasi. Kemudian dengan mimik atau dengan gerak, dengan wajah, ya kita menyampaikan kepada mereka dengan wajah yang mimik yang bersemangat, ya, yang menunjukkan antusias kita ingin menjelaskan kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu insya Allah. Gitu ya. Sebentar ini mungkin terakhir mungkin. Oh masih ada ya. Metode yang tepat. Metode yang tepat. Lihat ya. Iya, coba ini berkaitan dengan tadi di awal adalah menjelaskan dengan metode. Ya, ini ya metode yang tepat. Harus cocok dengan tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan itu ada materi ya. Di dalam tujuan ada materi pembelajaran. Harus cocok dengan tujuan pembelajaran. Ya, cocok dengan materinya. Kemudian tujuan metode itu harus cocok dengan tujuan pembelajaran. Metode itu juga harus cocok dengan metode yang dipilih ya, dengan materi dan situasi kelas. Materi, ya ini seperti ini apa ya? Antum nanti bisa mengukur lah ya, bisa mengukur lah. Metode apa ya? Gitu. Nanti cocok dengan kondisi kelasnya. Tadi diantaranya adalah dari tingkat intelektual siswanya, ya, dari tingkat ekonomi siswanya itu nanti bisa dicocokkan, ya, dipaskan. Metode telah memenuhi atau mengikuti sistematika metode. Jadi metodenya ada formalitasnya, pasti ada ya. Metodenya misalkan ada jigsaw ya, metode jigsaw atau metode the power of two misalkan ya, atau metode apa tadi problem based ya berdasarkan masalah. Ada yang metode misalkan
Tadi itu project base ya, berdasarkan project macam-macam lah. Itu ada formatnya ya. Jadi nanti kita bisa pelajari formatnya dan kita bisa terapkan pada siswa kita. Ya, ada formatnya. Ada kemudian alat yang menunjang kelancaran penggunaan metode. Ada alatnya, alat yang menunjang. Kemudian menguasai metode. Jadi kita sebagai ustadz atau pengajar harus menguasai metode tersebut. Ya, harus menguasai metode tersebut. Kemudian keseimbangan antara jumlah kegiatan guru dengan kegiatan siswa. Jadi jangan sampai kita terlalu dominan, ya, jangan sampai kita mendominasi karena tujuannya adalah siswanya, ya, siswanya harus dipandaikan, siswanya harus banyak berinteraksi, ya, harus mendominasi, itu ya metode. Jadi ini metode ini ada eh, yang terakhir nih. Metode ini nanti kita bisa banyak belajar ya, ada di internet metode pembelajaran banyak sekali, ya. Ada role play ya. Oh sebentar, sudah ikut kuliahnya Ustadz Hermawan, media pembelajaran. Lagi ngambil Ustaz. Ah, itu banyak itu. Oh Baru media ngambil. ya. Beliau media ya, bukan Nah, Ustaz, metode ya. media dan Oh, teknologi. Media media. dan teknologi. Oh iya ya. Oh bukan metode. Metode itu lebih dari itu ya. Banyak banget metode itu. Ya alatnya metode diantaranya adalah media ya. Metode menggunakan media. Ya. Oke di sini pengaruh langsung yang didapat dari metode itu adalah informatif. Ya. Jadi metode itu harus lebih informatif, kemudian pengarahan ya, lebih fokus, kemudian komunikasi ya, komunikasi. Ada interaksi antara kita dengan siswa ya, antara ustadz dengan siswanya. Jadi informatif ya, banyak info-info yang lebih didapat ya dengan menggunakan metode tadi lebih banyak dapat, kemudian ada pengarahan ya, fokus pada materi, kemudian komunikatif ya, ada komunikasi, ada interaksi. Ya, kemudian partisipasi dari siswa. Ini yang penting ini karena yang penting adalah mereka ya. Yaitu mendengarkan, mengamati, menjawab, bertanya dan mencoba. Ini berarti memang mereka harus diaktifkan. Kalau mereka aktif, mereka akan bermakna pembelajaran. Oh, waktu itu saya bisa menjawab dengan benar. Ketika ditanya lagi dia akan bisa. Oh, waktu itu saya menjawab tapi salah. Nah, teman saya jawabnya benar, dia ingat. Nah, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, dengan seperti ada kegiatan-kegiatan gitu, lebih pada menyadarkan mereka untuk menerima pembelajaran. Ya, oke ya metode. Jadi kalau metode ini nanti kita belum belajar ya, metode belum belajar nanti insya Allah ada banyak metode. Kayak mungkin saya bisa contohkan misalkan ada metode jigsaw ya, jigsaw. Ini bisa nggak ditambahkan ya? Nah, ini saya matikan aja ya. Saya bisa. Ya, saya sedikit cerita tentang metode jigsaw. Jigsaw itu dari mana ya? Saya tidak tahu, saya lupa. Ya, pasti ada ya, ada pencetusnya. Itu gini, kita membelajarkan siswa ya secara berkelompok. Misalkan kita bagi dalam 3 kelompok, ya 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kemudian kelompok tadi, kelompok A, B, C. Kalau kelompok sih mau banyak ya, mau 3 atau 4 tidak masalah ya. Kelompok A, B, C, anggap 3 ya, A, B, C. Kelompok tadi kita berikan tugas pada mereka, ya. Misalkan masing-masing kelompok itu kita berikan tugas yang sama, yaitu mereka harus menjawab ya, menjawab permasalahan atau membuat definisi ya tentang isim, pertama isim, kedua fiil, yang ketiga huruf, misalkan ya al-harf ya, misalkan ya isim, fiil, huruf. Ada tiga item yang harus mereka kuasai ya, masing-masing kelompok. Nah kemudian kita berikan mereka kesempatan untuk
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk metode jigsaw, maka nanti misalkan ada 3 kelompok ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. A itu ada A1, A2, A3. B juga ada B1, B2, B3. C juga C1, C2, dan C3. Yang A1, mungkin A1 itu untuk dia siswanya yang mendapatkan nomor 1, dia harus menjelaskan tentang fiil. Ya. Yang B1 juga begitu. Kelompok B yang urutan 1, dia juga harus menguasai permasalahan yang sama ya tentang fiil. Demikian juga dengan yang C1. Maka yang A1, B1, dan C1 mereka akan berkumpul ya, membuat kelompok sendiri. Berkumpul membuat kelompok sendiri untuk membicarakan permasalahan yang sama. Sehingga mereka membahas masalah sama, mereka berdiskusi ya untuk materi yang sama. Kemudian demikian juga dengan yang kelompok A yang nomor 2. Ya, A yang dapat urutan nomor 2 itu misalkan membahas isim. Yang B yang kedua juga membahas isim. Demikian juga dengan yang C. Maka mereka yang A2, B2, dan C2 itu membuat kelompok sendiri, berkelompok lagi. Jadi mereka terpisah dengan kelompoknya. Jadi berdiskusi sendiri bagaimana mereka bisa memahami tentang isim. Ya. Tinggal yang terakhir tadi yaitu mereka harus membahas tentang huruf, gitu kan. Setelah waktu yang ditentukan, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Yang A1, A2, A3 kembali ke kelompok A. B1, B2, B3 kembali ke kelompok B. Demikian juga dengan yang C1, C2, dan C3. Nah, kelompok A1 tadi dia akan menjelaskan kepada temannya. Temannya kan A2 dan A3 itu dia tidak membahas tentang fiil ya. A2, A3 itu dia tidak membahas fiil. Yang membahas fiil adalah A1. Dia jelaskan kepada temannya. Apa itu fiil? Demikian juga dengan kelompok B1 ya. Di nomor 1 itu dia menjelaskan tentang fiil pada anggota kelompoknya yang di B dan juga yang C. Ya. Kemudian yang A2 menjelaskan tentang isim kepada anggota kelompoknya yang A1 dan A3. Nah, setelah itu selesai, ada waktu tertentu, kemudian kita sebagai ustadznya, sebagai gurunya, kita memberikan soal kepada mereka. Soal tersebut berkaitan dengan materi yang sudah mereka diskusikan. Nah, itu. Nah, dengan seperti itu diharapkan mereka lebih terjalin komunikasi dengan temannya. Ada diskusi, kemudian ada kepedulian ya dengan teman-teman. Kemudian ada kerjasama, ya. Kemudian ada koordinasi supaya mereka dapat menguasai materi tersebut dan agar mereka mendapatkan nanti kalau diuji dapatkan nilai yang bagus. Nah, itu. Jadi ini termasuk salah satu metode ya namanya jigsaw. Nanti ada di internet banyak, soal antum bisa cari. Ya. Keuntungan-keuntungannya banyak ya. Tadi yang sebagian mungkin bisa saya sampaikan sebagian kecil keuntungannya. Yang lain-lainnya mungkin masih banyak lagi. Ya, itu salah satu metode. Jadi pembelajaran jadi berbeda-beda. Jadi antum nanti berikutnya berapa minggu kemudian pakai metode lain. Anak jadi pembelajarannya jadi dinamis ya. Tidak hanya mendengarkan kita berceramah di depan kelas. Gitu ya mahasiswanya. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Silakan. Silahkan yang mau bertanya sejauh ini. Afan Ustaz, Ana izin bertanya. Iya, silakan Hanang. Ya, Hanang. Terkait tadi yang telah disampaikan Ustaz, yaitu sisi kepahaman siswa. Iya. Jadi begini Ustaz, ini seorang pendidik atau pengajar yakni untuk mengetahui sejauh mana kepahaman mahasiswa, sejauh mana kepahaman seorang siswa itu Iya. bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu mungkin dari sisi keaktifannya dalam Menjawab. jawab di kelas, Ya. kemudian dari sisi nilai ulangan harian, itu Ya. bagaimana Ustaz agar pas gitu sesuai yang diinginkan, sesuai kenyataan gitu Ustaz. Terkadang ada siswa yang tadi disebutkan
dia tuh aktif atau pandai, tapi ketika ulangan harian nilainya Jatuh. jatuh gitu Iya, Ustaz. iya. Mungkin gitu Ustaz. Mm-mm. Ya, ya sudah saya sebutkan tadi di depan ya. Memang prosentase untuk mengisi nilai raport itu masing-masing sekolah beda-beda. Ya, tapi ketika saya dapatkan di pelatihan itu yang namanya PBK, penilaian berbasis kelas, sebisa mungkin prosentase terbesar adalah penilaian di kelas. Penilaian ketika pembelajaran sedang berlangsung, ya. Ketika pembelajaran sedang itu penilaian yang real, yang banyak disarankan untuk pas diberi prosentase yang besar. Jadi, nah, kalau itu dianggap misalkan penilaian kelas ya, 50% ya, bisa mungkin masuk nilai tugas atau mungkin bisa masuk apa gitu ya, PR ya, atau nilai kelas itu nanti digodok jadi satu, masuk dilebur ke penilaian kelas nilainya 50%, persentase bobotnya ya. Kemudian yang UTS-nya 20%, yang UAS-nya 30%. Ya, terus menjawab pertanyaan antum tadi supaya tepat gimana? Ya, supaya tepat memang tadi itu saya minta antum menanyakan ketika proses belajar mengajar. Antum menanyakan. Jadi ditanya gitu ya. Kemudian setelah itu dari tugas ya. Kalau dari tugas itu kadang-kadang tuh mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus ya karena biasanya dikerjakan secara bersama-sama ya. Tidak masalah ya, tidak masalah. Tetap kita berikan respon ya, kita tetap berikan reward, mereka diberi nilai. Ya, kemudian dari misalkan respon ketika terlibat tanya jawab. Nah, tadi saya sampaikan ketika mereka menjawab ya, ketika ada proses belajar mengajar, ketika mereka aktif, itu sebenarnya kita sudah tahu ya, sudah tahu bobot, sudah tahu pemahaman mereka ya. Kita sudah dapat informasi materi yang kita sampaikan bisa mereka respon, bisa mereka tangkap dengan baik. Itu ya. Itu saya sudah kita sudah dapat informasi. Kemudian beberapa dari yang tidak kelihatan menjawab, yang mungkin tenang-tenang saja, ya kita tidak tahu apakah dia sudah paham, ya karena sudah paham terus tidak bereaksi, atau mereka tidak paham karena tidak paham maka dia tidak memberikan respon. Nah itu yang antum tanya pada PBK ya, penilaian berbasis kelas yang tidak kelihatan responnya itu antum yang antum tanya, itu yang antum tanya. Ya, jadi di situ nanti antum mendapatkan informasi, oh anak ini sudah bisa, ya diberi nilai 80, mungkin kalau bagus ya 90 ya, kalau mungkin pertanyaannya kurang lengkap ya, cuman sedikit mungkin menyinggung ya 60 gitu ya. Itu bagi yang sudah sering ke depan ya, sudah sering dia menjawab ketika ditanya, antum sudah cukup, tidak perlu bertanya lagi kepada mereka karena sudah menunjukkan nilai mereka, bobot mereka, sudah menunjukkan kemampuan mereka. Nah ini yang realistis ya, ini yang realistis. Sehingga apa kita bisa ya, bisa mengumpulkan nilai masing-masing ya. Kemudian lagi sebenarnya keunggulan dari kita bertanya kepada siswa itu adalah meningkatkan perhatian siswa. Kalau mereka ditanya itu mereka akan aktif ya, responnya akan aktif untuk mencari jawabannya ya, untuk lebih aktif ketimbang mereka hanya diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan ya. Tapi ketika mereka ditanya ada keterlibatan dengan mereka, nah mereka biasanya lebih terpacu ya, ada rangsangan untuk lebih aktif gitu. Nah, jadi kalau antum tadi strategi-strateginya gimana? Ya dari itu yang saya dapatkan tadi itu penilaian harian ya dari PBK tadi, kemudian mungkin dari tugas. Tugas itu biasanya untuk membantu ya, membantu kalau nilai kurang itu biasanya dari tugas itu biasanya itu. Kemudian mungkin UTS atau UAS ya, atau ulangan harian. Ulangan harian itu ada. Ulangan harian itu bukan penilaian harian ya. Ulangan harian itu juga bagus itu karena dia menilai biasanya setelah satu bab selesai. Ya, satu bab selesai. Itu namanya ulangan harian ya. Satu bab selesai langsung ulangan. Satu bab selesai langsung ulangan. Yang seperti itu
ulangan harian itu biasanya bobotnya lebih tingkat kedalaman pertanyaannya dalam, ya, tingkat kedalaman pertanyaannya lebih dalam. Ya, kita bisa bertanya secara uraian karena materinya sedang diajarkan. Tapi kalau antum dapati beberapa sekolah melakukan ulangan harian setelah mendapatkan tiga materi atau 4 materi, ya, 3 materi atau 4 materi baru kemudian mereka melakukan ulangan harian, itu namanya ulangan blok. Nah, yang semacam itu ulangan blok, kita tidak boleh mengajukan pertanyaan secara uraian karena itu banyak materinya. Jadi yang seperti itu maka kita menanya dengan metode mungkin ABCD, ya, multiple choice, ya, pilihan ganda, atau bisa jadi dengan menjodohkan, ya, atau bisa jadi dengan benar atau salah, ya. Kalau ditanya tentang uraian, terlalu berat, ya, materinya terlalu banyak, gitu, ya. Itu salah satu beberapa teknik-teknik menilai, ya. Bisa dari di kelas ditanya, kemudian bisa dari ulangan harian, bisa dari ulangan blok, kemudian dari UTS, ya, dari UAS, ya. Insya Allah seperti itu. Karena memang menilai itu pekerjaan yang berat buat kita, ya, sebagai seorang pengajar itu menilai itu berat. Ya, ya, insya Allah kita meminta mereka untuk mengumpulkan, ya. Kadang beberapa dari mereka tidak mengumpulkan, itu kita tanya. Kalau kita tanya kemudian mereka tetap tidak mengumpulkan, ya sudah, berarti nilainya ya itu, ya, gitu, ya. Itu berkaitan dengan adab, ya. Kalau diminta nggak direspon kan berarti adabnya kurang, ya. Seperti Hanang tadi, ya. Iya, kita Hanang, ya. Ya Ustaz, Ya, begitu. nanti sambil antum ngajar, nanti sambil banyak bertanya dengan senior-senior, mungkin bisa lebih banyak informasi, insya Allah. Baik, Ya, syukran, Ustaz. Afwan. Ya, silakan. Yang lain mungkin tadi ada tadi Firdaus, ada Hanang. Siapa lagi mau bertanya? Ihsan Ustaz. Oh ya, Ihsan, ya, silakan. Ihsan. Bismillah, ini Ustaz, tadi antum sempat menyampaikan bahwa kita Oh. jangan terpengaruh dengan orang-orang yang dia lambat dalam memahami. Tapi Iya, betul, betul. melihat rata-rata orang yang ada di kelas. Iya, betul. Kapan kita dikatakan berhasil dalam mengajar? Karena di jamiah kita sendiri mendapati terkadang materi yang diberikan itu tidak selesai sesuai, karena kita silsilakan ini saling berkaitan, Ustaz. Jika semester 1 nggak selesai, kita akan sulit di semester 2. Iya, ya. Itu Anda melihat bahwa ada beberapa Ustadz yang memang fokus kepada lebih memahamkan mahasiswa daripada mengejar materi. Ada juga yang mengejar materi tetapi Tidak banyak paham. mahasiswa yang keteledoran. Jadi kapan sebenarnya mana yang lebih kita dahulukan, Ustadz? Baiknya gitu. Ya, itu harusnya ini, ya. Kalau kita berkaitan dengan materi itu kan ketika antum semester 1 kemudian masuk ke semester 2, antum dianggap materi semester 1 sudah selesai, kan begitu. Sudah mumtaz, kan gitu maksudnya. Kan harusnya kan seperti itu. Ketika antum masuk semester 3, maka semester 1 dan 2 sudah dianggap selesai. Nah, khawatirnya kan nanti ketika dianggap selesai tapi oleh ustadznya belum disampaikan, kan gitu repotnya. Kemudian ya saya tidak menyalahkan ketika ada ustadz yang condong kepada pemahaman. Ya, condong pemahaman. Nah, yang seperti itu, ya, saya mungkin gini, ya. Bagi yang condong kepada pemahaman, itu dasar-dasarnya benar-benar mereka ustadz itu betul-betul letakkan, tetapi tolong dipesankan, ya, kepada mahasiswanya, ya, untuk mengejar atau mempelajari sendiri mungkin materi-materi yang tidak terlalu sulit, yang belum sempat terselesaikan. Jadi misalkan dengan ini Ustadz ini mengajarkan materi ini karena sulit, ini krusial, ya, ini sangat penting untuk dipahami. Nah, setelah itu jangan lupa tugas tanggung jawab mahasiswa kan juga harus menguasai materi-materi yang lain yang mungkin belum sempat diajarkan. Itu kalau bisa diminta. Kalau bisa diminta untuk mahasiswa mempelajari, dan kalau bisa dosennya tahu seberapa jauh perolehan yang sudah disampaikan, yang telah diperoleh oleh mahasiswa, gitu loh. Harusnya tahu, karena
akan menjadi masalah ketika di semester berikutnya. Kan kalau nggak paham kan jadi kayak bangunan kan kurang kokoh gitu kan, pondasinya kan kurang kokoh kan gitu maksudnya. Iya ya, seperti ini saya juga tidak bisa terlalu intervensi ya, karena itu kan kebijakan dari dosen masing-masing. Kemudian masalahnya adalah ulangan ya. Ketika ulangan bagi dosen yang tadi hanya mengajarkan beberapa materi, dia tidak boleh menguji untuk materi yang belum diajarkan. Tidak boleh. Harusnya seperti itu. Harusnya ketika dia ulangan, dia tidak boleh menguji untuk materi yang belum diajarkan. Kecuali kami ya, kalau saya dulu di UNER ya, saya dulu di UNER itu, saya diberi silabus, dosen menyampaikan metode seperti yang kedua, seperti yang antum sampaikan yang kedua tadi. Yang penting materinya selesai, siswa paham tidak paham itu terserah. Yang penting materi selesai. Itu yang saya lakukan, yang saya rasakan ketika saya di sekolah umum seperti itu. Itu memang saya harus belajar sendiri. Ya, akhirnya saya harus berusaha untuk mencari sendiri, ya beli buku sana, beli buku sini untuk belajar. Ya kebetulan kan ilmu sains kan ilmu yang bisa dipelajari sendiri, lain dengan ilmu agama kan ilmu agama kan nggak bisa. Nah, kebetulan seperti itu. Nah ini kayak seperti ini saya juga rada ini ya, rada bingung ya. Bingungnya artinya kan kembali kepada kebijakan dari dosennya. Ya. Kalau misalkan tadi diambil yang untuk materi yang kedua tadi ya, untuk contoh yang kedua tadi, sing penting materinya tercover, paham tidak paham itu apa tanggung jawabnya mahasiswa. Nah yang seperti itu saya juga tidak menyalahkan karena bisa jadi memang keterbatasan waktu. Ya, keterbatasan waktu. Kalau misalkan benar-benar dipahamkan setiap materinya, waktunya nggak nuntut. Nah kalau seperti itu maka harus disediakan media atau disediakan namanya daya dukung ya. Daya dukung itu sarana ya, daya dukung sarana atau media yang mana mahasiswa mampu memenuhi kekurangan-kekurangan tadi. Kekurangan-kekurangan jam belajar, kekurangan-kekurangan apa penjelasan dari dosennya, itu ada media atau daya dukung atau namanya fasilitas yang harus disediakan oleh dosen ya. Bisa mungkin beliau menyediakan apa YouTube atau bagaimana itu seperti itu saya rasa masih mungkin gitu, masih mungkin itu. Ya, yang kedua, yang saya rasakan itu ketika saya kuliah di umum itu yang kedua. Materi selesai, kita selesai enggak, kita paham enggak paham itu dia enggak peduli. Dosen umum seperti itu. Nah, yang ini yang pertama ini yang antum sampaikan contoh pertama tadi ada dosen yang lebih mengutamakan pemahaman mahasiswa. Ya, itu saya rasa memang mungkin beliau mempertimbangkan ada pemahaman yang benar-benar harus disampaikan secara langsung. Tidak bisa dengan menggunakan mungkin media ya atau perantaran yang lain. Harus dosen sendiri yang ingin agar kita tuh benar-benar paham secara langsung. Konsekuensinya dari itu adalah ada beberapa materi yang tidak tercover ya, tidak terjamah. Ya yang sama aja ya kalau begitu tolong kalau sudah selesai kuliah, belum jangan selesai kuliah ya, sebelum UAS ya, antum minta pada dosen tersebut. Ya, apakah ada alat-alat penunjang untuk mungkin mempelajari materi-materi yang belum sempat dibahas. Ya, karena menurut saya, menurut kecurigaan saya, dosen tersebut menganggap materi yang ditinggal tadi tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit. Dan itu insya Allah antum bisa baca ya, bisa pelajari. Karena dasar-dasarnya sudah diberikan oleh dosen tadi itu. Kok saya kecurigaan saya seperti tadi itu. Insya Allah seperti itu. Ya. Ya terserah kalau antum pilih yang mana. Kalau antum pilih yang mana? Coba ini tadi ini. Ihsan. Yang pertama ya. Apa? Nah, Ya, terserah. yang, Pilih yang mana? yang materi selesai sih. Iya. Karena itu tanggung jawab kita kan, materi harus selesai. Ya, kalau gitu coba antum tanyakan medianya. Ini sebagai pembelajaran untuk kita nanti jadi guru juga. Betul. Bukan ya udah terjadi lah. Udah terjadi gitu. Iya. Yang idealnya kan dua-duanya, materinya selesai dan mahasiswanya paham. Ya idealnya. Ya, idealnya seperti itu. Tapi mengejar ideal itu susah. Iya. Iya. Ada faktor-faktor X yang mempengaruhi jadi terkadang sulit gitu. Iya. Antum maklum alhamdulillah ya, antum bisa
memberikan uzur ya insya Allah nggak masalah ya. Cari aja, cari kekurangannya itu cari di yang lain ya, materi-materi mungkin cari di media-media yang lain. Kalau dosennya punya kan tambah enak, lebih pas. Oke lah kalau kita mahasiswa Ustadz, kita kan udah gede ya, memang dituntut seperti itu. Tapi kalau ada di sekolah-sekolah dasar SD, atau SMP, SMA nggak bisa, betul. kan, SD, SMP, SMA nggak bisa dan dia. maka Benar. ini kan supaya faktor-faktor luar yang terjadi seumpamanya qadarullah ada kejadian yang menyebabkan kita hari itu nggak masuk. Apakah sah kalau kita mengambil waktu lain untuk menambah pelajaran gitu? Maksudnya secara ini, ya kita nambah waktu di sore hari untuk anak-anak gitu. Antum diskusi dulu dengan wali muridnya. Diskusi Begitu. dengan wali muridnya, iya. Nggak masalah. Kalau misalkan wali muridnya senang, ya kan bisa jadi. Diskusi. Andai kan begini, ada 10 wali murid. Yang 7 yang bisa, yang 3 nggak bisa. Tetap jalankan, nggak apa-apa. Nanti yang 3 nanti kita bisa sampaikan ini hasilnya tadi belajarnya seperti ini gitu. Jadi ada hasilnya yang bisa mereka baca, mereka ikuti gitu. Ya gitu ya, Ihsan ya. Ya Ihsan, insya Allah ya. Yang penting niat kita kan agar mereka pandai, mereka semua tuh jadi pandai. Nanti kan seperti itu. Jadi kita tidak ingin ada yang tertinggal ya. Kalau tidak sampai teman-teman ya mungkin sakit atau gimana ya. Kalau bisa kita kan ingin mereka pandai. Ya silakan yang lain. Ya silakan. Jazakallah khair. Ihsan tadi ya, Ihsan, kemudian Firdaus, kemudian sama Hanang ya. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri perkuliahan hari ini ya untuk tentang kemampuan kita menjelaskan ya, keterampilan yang kedua ya. Jadi prinsip-prinsipnya adalah harus mudah ya, karena memang tujuan kita itu memudahkan ya. Dosen atau guru itu kita tuh menjelaskan kepada siswa tuh tujuannya memudahkan agar yang materi yang sulit menjadi mudah. Kemudian ada beberapa metode ya, deduksi, induksi ya, saintifik ya, kemudian bahasa yang digunakan, jangan bahasa yang daerah ya, harus bahasa yang nasional, kemudian tidak bermakna ganda ya, tidak ambigu, dan bahasanya sederhana, mudah ditangkap oleh mereka ya. Kemudian jangan lupa bertanya, ternyata bertanya itu menjadi penguat ya, menjadi penguat kita dalam proses belajar mengajar ya. Siswa jadi lebih respon, lebih fokus ya dengan bertanya. Kemudian tadi yang banyak dibahas tadi masalah menilai ya, memang menilai itu berat bagi kita sebagai seorang pengajar ya. Tetapi beberapa trik menilai insya Allah bisa antum gunakan ya, dengan tadi bertanya di kelas, kemudian bisa ada ulangan harian ya, atau dilihat dari respon mereka ketika mereka sering menjawab pertanyaan, itu bagian-bagian dari informasi bahwa mereka itu sudah mampu ya. Karena memang menjelaskan itu akhirnya endingnya adalah anak itu paham ya. Teknik menjelaskan itulah endingnya lah anak itu paham ya. Paham dengan apa yang telah kita sampaikan ya. Silakan sebelum saya akhiri kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau sudah ya kita akhiri. Saya ingin tetap ada komunikasi. Silakan yang sudah mengajar nanti bisa bertanya dengan berkaitan dengan materi permasalahan-permasalahan ketika di kelas ya, kita bisa diskusi. Al-afun, semoga saya apa yang saya katakan tadi mungkin kurang berkenan, semoga diberi maaf ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.